Halo guys, kembali lagi bareng gue di channel Puncak Film. Pada kesempatan kali ini, gue akan membahas sebuah film drama Korea yang penuh drama dengan sedikit bumbu-bumbu komedi dan cocok untuk keluarga. Film yang gue bahas kali ini berjudul My Annoying Brother tahun 2016. Sebelum lanjut, dari tempat yang nyaman, siapkan cemilan dan jangan lupa subscribe. Tidak lupa juga, gue doakan untuk kalian semua sehat dan bahagia selalu ya guys. Tidak usah berlama-lama, kita masuk ke filmnya. Scene bermula, suasana pertandingan menegangkan antara pejudo dari Jepang, Tamata, dan dari Korea, Do Young-gu dengan skor yang seri. Do Young pun berusaha merebut poin dengan teknik membanting, namun Tamata berhasil membuat perlawanan dengan langsung mencekram dan membanting Do Young, hingga Do Young pun mulai kehilangan kesadarannya. Setelah dilarikan ke rumah sakit, Do Young didiagnosis menderita kerusakan pada saraf optiknya. Kemudian di sebuah penjara memperlihatkan tahanan nomor 907 yang membawa Alkitab dan akan melakukan pengajuan pembebasan bersyarat. Dia bernama Do Sik-gu, mengungkapkan bahwa ia adalah kakak dari Do Young. Lalu pengajuannya pun telah diterima. Keesokannya, Do Sik sudah berada di depan rumahnya. Karena tidak ada respon siapapun dari dalam rumah, ia pun memanjat sisi samping rumah. Setelah memasuki rumahnya yang begitu sangat berantakan dan gelap, ia pun menghampiri adik lelakinya di kamar. Ketika ia membuka kamarnya, tercium aroma begitu bau. Do Young yang tertidur mengetahui bahwa itu kakaknya, menyuruhnya untuk keluar dari kamarnya. Do Sik yang kini telah bebas berencana berbuat licik untuk mendapatkan uang. Malam tiba, Do Young yang menuju dapur untuk mencari makan mendengar kakaknya telah sampai dari luar. Do Young pun terburu-buru untuk menuju ke kamarnya, tetapi ia malah terjatuh. Kakaknya yang mengetahui Do Young ingin berjalan menuju kamar berusaha membantu, namun ditolak olehnya. Pagi harinya, Do Sik ke kedai akan membeli rokok, namun kakek penjual itu tidak paham apa yang ia katakan. Hingga ada seorang lelaki bernama Tae Chang yang juga membeli rokok dan seketika dilayani kakek itu. Merasa kesal, Do Sik pun mengejar Tae Chang. Akhirnya Tae Chang malah mengusilinya dan pergi. Adegan selanjutnya, So Hyun yang berada di pintu depan rumah Do Young seketika menghubunginya. Saat akan menghubunginya, ia mencoba bersandar pada pintu yang tidak terkunci. Lalu ia pun langsung terjatuh. Mengetahui rumahnya tidak terkunci, So Hyun pun memasuki rumahnya dan memeriksa Do Young yang berada di kamarnya. Seketika itu, So Hyun membantu membersihkan tiap ruangan rumah Do Young. Saat Si Hyun mencuci piring, tiba-tiba Do Sik datang dan mengejutkan So Hyun. So Hyun yang selama ini tidak mengenali kakak Do Young akhirnya bertemu dan mereka pun berkenalan. Do Sik pun mencicipi masakan buatan So Hyun. Ia juga bertanya penasaran dengan keberadaannya di rumahnya dan juga mengira bahwa So Hyun adalah pacar adiknya. Setelah berkenalan, So Hyun pun mengajak Do Young untuk makan bersama. Saat membangunkannya di kamar, ternyata Do Young telah tak sadarkan diri. Seketika ia pun dilarikan ke rumah sakit. Saat Do Young sedang terbaring, Do Sik mengatakan sesuatu sampai membuat Do Young menangis. Mengetahui tentang kondisi malnutrisi Do Young menurun, So Hyun tidak tinggal diam. Seketika bertanya pada Do Sik. Setelah pembicaraan mereka, respon Do Sik hanya tidak ingin peduli pada Do Young, bahkan untuk melunasi administrasinya. Keesokan pagi, Do Sik membawa Do Young di ruang makan untuk makan bersama. Namun mereka berujung bertengkar hingga saling tidak selera untuk makan. Setelah itu terlihat Do Sik berada di nasabah untuk mengajukan pinjaman dan mengatasnamakan adiknya. Akan tetapi pengajuan tersebut ditolak pihak nasabah. Selanjutnya, Do Sik yang berada di kedai lalu meletakkan minum di kasir, dan saat akan mengambil sesuatu, minum yang ia ambil dibeli oleh Tae Chang.
Mengetahui itu, Do-sik menghampirinya dan Tae-chang membuat pembelaan dirinya. Do-sik yang tidak peduli alasan dari Tae-chang apa, mulai menakutinya hingga Tae-chang lari dan mengejeknya. Singkatnya, Do-sik memberitahu bahwa ada pemindahan tempat persemayaman ayah dan ibu membutuhkan stempel Do-young. Do-young yang sempat kebingungan akhirnya memberikan stempel miliknya yang ternyata Do-sik membohonginya. Kemudian di pagi hari, Do-sik kembali ke nasabah melakukan pengajuan ulang dengan membawa stempel Do-young dan lalu pengajuannya pun telah diterima. Do-sik yang senang karena uangnya telah cair seketika membeli mobil tanpa sepengetahuan Do-young. Kembali ke rumah, So-hyun yang datang ke rumah Do-young dan membawakannya macaron juga memiliki tawaran kepadanya untuk kembali berlatih lagi. Meskipun ada olimpiade untuk penyandang cacat, Do-young malah merasa kesal dan frustasi akan hal itu. Karena selama 20 tahun lamanya untuk mencari kamarnya saja masih kesusahan. Malamnya, Do-sik berada di klub dan membawa pulang seorang wanita. Saat akan masuk, wanita itu terkejut dengan keberadaan Do-young di ruang tengah. Do-young pun mengetahuinya, menyuruh wanita itu untuk pergi. Paginya, Do-young yang semakin kesal kepada Do-sik akhirnya melaporkannya kepada pihak layanan komunitas. Tetapi Do-sik yang tahu seketika mengambil teleponnya. Do-young berkata bahwa telah merasa terganggu dengan kehadiran Do-sik. Lantas ia menyuruhnya agar pergi dari rumah. Lalu So-hyun ada janji temu dengan Do-sik di kafe. So-hyun hanya ingin supaya dia menasihati Do-young agar ia ingin ikut berlatih judo lagi. Do-sik yang tidak peduli hanya beralasan tidak memiliki waktu banyak. So-hyun pun berkata bahwa mengetahui Do-sik telah membeli mobil mengatasnamakan Do-young. Setelah Do-sik mendengar itu, ia pun kesal dan pergi. Sepulang setelah bertemu So-hyun, di rumah pun juga kedatangan tamu dari pihak komunitas. Do-young terlihat tengah diberikan pertanyaan oleh petugas yang membuat Do-sik cemas. Karena di saat Do-sik sedang pengajuan, ia beralasan untuk merawat adiknya Do-young yang mengalami insiden saat pertandingan. Akhirnya, Do-sik pun masih diberikan waktu oleh pihak layanan komunitas. Setelah itu, Do-sik juga mengikuti saran petugas tersebut untuk menjemur Do-young di cahaya matahari. Do-sik juga bertanya, ada tempat yang ingin Do-young tuju? Lantas Do-young menjawab bahwa ia ingin ke tempat persemayaman ibu dan ayah. Do-young juga menceritakan keadaan keluarga saat Do-sik melarikan diri, dan Do-young berkata bahwa tidak akan melaporkannya ke polisi, tapi ia ingin untuk Do-sik segera pergi dari rumah. Mendengar apa yang diceritakan adiknya membuat mata Do-sik berkaca-kaca. Keesokannya, Do-sik memaksanya untuk bangun dan mengajak Do-young ke sauna. Sesampainya di sana, mereka mulai dekat dan banyak mengobrol, membahas tentang kenapa kakaknya melarikan diri dari rumah. Setelah itu, mereka pergi ke mall untuk membeli pakaian. Saat Do-sik mencarikan yang cocok untuk Do-young, seorang pria berbadan besar menyenggol Do-young hingga terjatuh. Do-sik yang mengetahui itu pun tak tinggal diam. Mereka pun mulai beradu cekcok dengan pria itu hingga membuatnya kesal. Hingga Do-sik didorong ke arah perutnya hingga terjatuh. Lalu ia pun dibawa ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, pria itu telah dilaporkan ke pihak polisi. Do-sik pun membuat rencana liciknya dengan berwajah sedih kasihan mengetahui kakaknya berakting. Do-young juga mengikuti akting tersebut. Hari semakin malam, mereka berjalan pulang ke rumah dengan tertawa bersama mengingat kejadian itu. Ketika sampai di rumah, So-hyun yang berada di rumah ingin berbicara dengan Do-young tentang tawaran saat itu. Do-sik yang mendengar Do-young telah menolaknya tawaran itu akhirnya memberitahu So-hyun untuk tidak memaksanya lagi. So-hyun yang tahu sifat Do-sik tidak ingin mau peduli dengan Do-young tiba-tiba mendengar ucapan Do-young yang meminta makan samsal pada kakaknya. Do-sik pun pergi membelikannya di warung dan mengetahui kehadiran Tae-chang di situ dengan memakai tampilan moksa. Akhirnya Do-sik mengajaknya untuk makan bersama ke rumahnya. Tae-chang pun menerima ajakannya lalu bertemu dengan Do-young dan So-hyun. Setelah acara makan bersama, mereka pun pamit pulang. So-hyun yang kini tahu Do-sik telah menghadirkan senyuman pada Do-young
berkata untuk tidak akan mengganggu mereka lagi. Di pagi harinya, Doyoung diajarkan untuk mandiri mencuci piring sendiri. Melihat adiknya bertampang lumayan, Do-sik pun juga mengajarinya menggoda wanita. Sampai Do-sik menyiapkan semua untuk pergi ke klub malam. Sesampainya Doyoung bertemu wanita, ia pun mulai memakai trik dari kakaknya. Do-sik yang meninggalkannya terkejut melihat apa yang Doyoung lakukan, lalu mengusir wanita itu. Akhirnya mereka pun pulang dengan Doyoung seperti badut. Keesokan pagi, Do-sik pergi ke rumah sakit untuk melihat hasil check up-nya. Ia pun didiagnosis menderita kanker pankreas stadium akhir dan usianya tinggal 3 bulan. Do-sik yang mendengar seketika terkejut dan mulai dicampur perasaan cemas. Malamnya, di perjalanan Do-sik menyetir mobil dengan laju dan hampir akan ditabrak truk box. Doyoung yang menelpon berkali-kali tidak ada jawaban, mulai khawatir dengan kakaknya. Keesokannya, Do-sik baru pulang setelah dari rumah sakit. Doyoung yang tertidur di ruang tengah terbangun mengetahui kakaknya baru pulang. Singkat cerita, mereka pergi ke persemayaman orang tuanya. Setelah Doyoung selesai berdoa, kakaknya beralasan pergi ke kamar mandi, yang ternyata pergi ke persemayaman orang tua dan bercerita tentang ketakutannya yang akan meninggalkan Doyoung sebatang kara. Setelah mengunjungi persemayaman orang tuanya, mereka pun pulang untuk makan dan Do-sik pun mulai memotivasi Doyoung untuk berlatih judo lagi. Namun Doyoung tetap saja menolaknya. Kakaknya Do-sik berusaha membangun kepercayaannya bahwa semua orang akan membantunya. Mereka pun berada di lapangan bermain mereka semasa kecil. Do-sik berusaha membuat Doyoung untuk tidak perlu takut dan menyuruhnya untuk berlari kepadanya. Lalu ia akan mengawasinya. Akhirnya Doyoung berhasil berlari dan mulai termotivasi untuk berlatih judo lagi. Kemudian esoknya Do-sik menemui Sohyun yang memintanya untuk melatihkan Doyoung menjadi atlet nasional. Do-sik juga memberitahu bahwa ia tidak bisa menemani Doyoung karena ia didiagnosis kanker pankreas dan usianya tinggal 3 bulan lagi. Ia pun meminta agar Sohyun menemaninya berlatih. Mendengar itu, Sohyun menyetujui keinginan kakaknya Doyoung. Selanjutnya, Sohyun dan Do-sik sedang melihat latihan Doyoung, di mana kursus pejudo yang menderita disabilitas. Doyoung yang kalah skor mulai dibuat percaya diri dengan kakaknya sampai ia pun berhasil menjatuhkan lawannya. Setelah itu, Do-sik dan Doyoung mulai berpisah lagi untuk sementara waktu sampai Doyoung selesai dalam masa latihannya. Selama latihan adiknya, Do-sik mulai merenovasi setiap sudut rumah agar lebih mudah dan aman untuk adiknya. Setelah itu, Do-sik memesan jajangmyeon. Terlihat Dae-chang bekerja menjadi pesan antar. Dae-chang yang sedang makan jajangmyeon sambil mengobrol dengan Go Do-sik tiba-tiba dapat telepon bahwa dia telah dipecat sebagai tukang pesan antar. Mendengar itu, Dae-chang pun masih berada di rumah Do-sik. Lalu Do-sik meminta bantuan agar Dae-chang menggali tanah dalam untuknya. Tak lama, Do-sik yang semakin pucat kembali lemah karena penyakitnya kambuh. Malamnya, Doyoung yang telah pulang ke rumah setelah latihan beberapa bulan. Paginya, Doyoung tersadar dengan perubahan tiap sudut rumahnya. Dia tampak senang karena sangat mempermudahnya. Di dalam, Do-sik mulai mengemasi barang-barang Doyoung untuk pertandingannya di Brazil. Di waktu itu juga, Do-sik memberitahu adiknya bahwa dia telah mendapatkan pekerjaan di Busan. Mengetahui berita itu, adiknya ikut senang juga mendukungnya. Namun, alasan sebenarnya Do-sik berbohong pada Doyoung supaya ia fokus dengan pertandingannya di Brasil yang sebentar lagi. Esoknya, Doyoung dan Sohyun mulai berangkat menuju bandara. Kemudian, sesampainya di Brasil, pertandingan judo telah dimulai. Doyoung telah berhasil ke babak perempat final. Malam di Brasil, ia ingin menelepon kakaknya untuk memberitahu kemenangannya. Paginya di Korea, Do-sik menerima telepon dari adiknya. Dengan keadaan menahan penyakitnya yang kambuh, Doyoung yang belum mengetahui penyakit kakaknya masih mensupport kakaknya agar bekerja dengan baik. Hari final pertandingan Doyoung pun tiba. Sebelum babak final dimulai, Doyoung merasa takut karena kembali mengingat traumanya. Sohyun yang mendengar itu mensupport Doyoung.
Tetapi Doyoung tetap saja merasa takut. Sampai Sehyun memberitahu bahwa kemungkinan kedepannya Do-sik tidak bisa menemaninya lagi. Doyoung yang terkejut akan hal tentang kakaknya ingin untuk segera kembali ke Korea. 5 menit sebelum final dimulai, Doyoung menelpon kakaknya dan berjanji pada kakaknya akan segera pulang membawa medali emas. Doyoung juga berkata, apakah sakit? Mendengar itu, Do-sik menjawab bahwa itu terasa semakin sakit tanpa kehadirannya. Ia juga meminta agar Doyoung pulang dengan cepat. Suasana semakin haru dengan keadaan tangis kakak beradik ini. Final telah dimulai. Berjudul Turki vs Korea. Turki berhasil melancarkan serangan dengan mendapatkan skor. Akhirnya berkat motivasi Do-sik, Doyoung berhasil menjatuhkan lawan dan membawa medali emas. Di kemudian hari, setelah kepergian kakaknya Do-sik, ia sempat menitipkan rekaman suara dirinya untuk Doyoung dan keberadaan kakaknya yang berhasil membangkitkan kehidupan Doyoung yang dulu pudar. Begitulah alur cerita film dari My Annoying Brother tahun 2016. Film ini menggabungkan komedi ringan dan drama emosional, membuat penonton tertawa sekaligus menangis. Pesan sederhana dari film ini adalah, kadang orang yang paling menjengkelkan dalam hidupmu adalah orang yang paling mencintaimu tanpa syarat. Oke guys, kalau kamu punya saran mau bahas film apa, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan bye bye.